Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kuis trigonometri. Sebelum pembahasannya dimulai, selalu ingat bahwa trigonometri itu gampang, matematika itu gampang, kalian pasti bisa memahaminya. Oke, kita mulai pembahasan trigonometri. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, sin 60 dikali tangen 30 derajat. Jadi sin 60 derajat dikali tangen 30 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini harus paham mengenai sudut-sudut istimewa. Sin 60, nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3. Nilai dari tangen 30 adalah 1/3 akar 3. Cara mengalihkannya, kalikan yang tidak ada akarnya dulu, berarti setengah dikali 1/3, berarti 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Akar 3 dikali akar 3, ketika operasi akar dikalikan, lihat akarnya, ketika akarnya sama, berarti akarnya langsung hilang, hingga akar 3 dikali akar 3, nilainya pasti 3. Tinggal disederhanakan, berarti 1/6 dikali 3 itu sama dengan 3/6, alias 1/2. Gampang kan ya? Oke. Soal nomor 7. Berapa nilai dari cos 240 derajat? Oke, ingat lagi mengenai kuadran yang ini. 240 derajat. 240 derajat ada di kuadran 240 ada di kuadran 3. Ada di kuadran 3. Nilai cos di kuadran 3 adalah negatif karena yang positifnya adalah tangen dan kotangen, sehingga hasilnya pasti negatif. Min atau negatif cos 240 yang dipakai adalah yang 180 dan 360. Mana yang paling dekat? Yang paling dekat adalah yang 180. 240 dan 180 selisihnya adalah 60. Jadi perbedaan antara 180 dan 240 itu kan bedanya 60 derajat. Sehingga cos 240 derajat itu nilainya pasti sama dengan min cos 60 derajat. Yaitu min cos 60 derajat adalah setengah. Jawabannya adalah min setengah. Nomor 8, cos 330 derajat. 330 derajat. 330 derajat pasti ada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 itu sudutnya ada di antara 270 sampai 360, ada di antara itu. Maka di sini kasih keterangan 330 derajat itu ada di kuadran 4. Di kuadran 4 nilai yang positif adalah cos dan sekan, sehingga di sini pasti nilainya positif. Berarti cos positif. Yang dipakai adalah yang di antara 180 dan 360, yang dekat dengan 330 yang mana? Ya, yang 360. Selisih ada antara 360 dan 330 adalah 30 derajat. Sehingga jawabannya cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nomor 9, berapa nilai dari sin 390 derajat? Ini sudah melebihi dari 360. Bisa karena nilai trigonometri itu tidak terbatas sampai 360. Triknya 390 di sini kan yang terbesarnya itu 360. Berarti satu putaran itu maksimalnya 360. Caranya tinggal gini. 390 dibagi 360. 360 kan satu putaran. 390 dibagi 360 adalah 1. 1 kali 360, 360. Berarti ada sisa 30 derajat. Sehingga nilai dari sin 390 ini sama dengan nilai yang sisanya yang ini. Jadi sama dengan nilai sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Jadi jawabannya setengah. Terakhir, ada segitiga siku-siku dengan siku-siku di C.
Nilai sin B adalah 3/5. Berapa nilai dari kotangen B? Sama seperti pembahasan soal sebelumnya. Untuk soal jenis ini, kita harus tentukan dulu mana sisi depan, miring, dan samping. Di sini sudutnya adalah yang B, yang di sini. Tentukan dulu sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi di depan siku-siku. Berarti ini sisi miring. Karena sudutnya B di sini, maka sisi di depan B adalah sisi depan. Berarti yang sisi depannya adalah AC. Yang lainnya adalah sisi samping. Sin B sama dengan 3/5. Yang namanya sin adalah demi depan miring. Perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Sisi depannya berarti nilainya 3. Sisi miringnya nilainya 5. Berarti kita tentukan sisi samping menggunakan aturan Pythagoras. Berarti BC sama dengan akar dari, karena sisi miringnya yang diketahui pasti di sini dikurangi. Berarti AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Akar dari AB kuadrat adalah 5 kuadrat dikurangi AC kuadrat adalah 3 kuadrat. Berarti akar dari 25 dikurangi 9, yaitu akar dari 16, dan nilainya adalah 4, sehingga panjang sisi sampingnya adalah 4. Yang ditanyakannya adalah kotangen B. Kotangen B merupakan 1 per tangen B, berarti 1 per tangen B. Tangen B adalah depan samping. Perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Sisi depannya 3, sisi sampingnya yang barusan yaitu 4. Jadi 1 dibagi 3/4. Tinggal dibalikan aja. Jadi 4/3. Sehingga jawabannya adalah kotangen B adalah 4/3. Oke, dah beres. Kita review lagi. Untuk sin itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Kalau cos samping dan miring. Kalau tangen adalah depan dan samping. Pada kuadran trigonometri ada 4, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sin dan kosekan. Kuadran 3 hanya tangen dan kotangen. Kuadran 4 hanya kos dan sekan. Sudut yang dipakai sebagai selisihnya adalah yang 180 dan 360. Bisa menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, asal syaratnya nilai trigonometrinya harus berubah. Asal sin jadi kos, kalau kos jadi sin, tangen jadi kotangen. Untuk menghindari kesalahan dalam perubahan nilai trigonometri, langkah yang paling aman adalah menggunakan yang 180 dan 360. Oke, sekian pembahasan mengenai kuis trigonometri. Silahkan pelajari lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.